Selamat siang, perkenalkan saya Melin Angelin Kila SPDGR, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kupang dari UPTD SMP Negeri 9 Kupang Timur. Baik, pada siang hari ini kita bersama-sama dengan Ibu Hilda Laurin Kiuk SPDGR, salah seorang guru mata pelajaran bahasa Inggris di UPTD SMP Negeri 9 Kupang Timur. Pada siang hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi sebagai bagian dari rangkaian supervisi akademik dengan alur coaching dengan alur Tirta. Selamat siang Ibu Hilda. Selamat siang juga Ibu Angel. Baik, bagaimana kabar Ibu hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan kalau begitu Ibu. Baik Ibu, pada siang hari ini kita sudah akan melaksanakan kegiatan pra-observasi Bu ya, untuk mempersiapkan Ibu pada kegiatan observasi kelas dan juga supervisi kelas nanti Bu ya. Adapun tujuan dari kegiatan supervisi nanti adalah untuk dapat menilai dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas. Sedangkan untuk tujuan dari kegiatan pra-observasi ini adalah untuk membantu Ibu untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi dalam menyiapkan kegiatan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan pada kegiatan supervisi akademik nanti Bu ya. Nah Ibu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan adalah apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada kegiatan supervisi akademik nanti Ibu? Baik Ibu, tujuan pembelajaran yang akan saya capai, yang ingin saya capai adalah pertama, peserta didik mampu mendeteksi ungkapan meminta dan memberi perhatian. Yang kedua, menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dari ungkapan meminta dan memberi perhatian sesuai konteks penggunaannya. Yang ketiga, memadukan kata dalam percakapan rumpang terkait ungkapan meminta dan memberi perhatian. Yang keempat, menyusun potongan-potongan kata menjadi kalimat yang benar sesuai konteks. Yang kelima, menulis kalimat yang telah disusun dengan benar sesuai konteks. Yang terakhir yaitu mempresentasikan kalimat yang telah ditempelkan pada kertas karton di depan kelas dengan rasa percaya diri. Ya, baik Ibu ya, luar biasa ya, berarti ada 6 tujuan pembelajaran yang Ibu akan capai di dalam kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan ya Bu ya. Nah Ibu, bagaimana dengan area pengembangan yang Ibu akan kembangkan pada saat kegiatan observasi nanti? Baik Ibu, area pengembangan yang akan saya laksanakan yaitu terkait dengan pengetahuan dan keterampilan. Iya baik Bu, jadi ada 2 area pengembangan, yaitu pengetahuan dan keterampilan yang ingin Ibu kembangkan pada saat kegiatan observasi nanti Bu ya. Kemudian Ibu, yang ingin saya ketahui dalam rancangan pembelajaran Ibu, kira-kira pendekatan, kemudian model dan juga metode apa yang akan Ibu gunakan dalam proses pembelajaran nanti Ibu? Baik, untuk pembelajaran yang akan saya laksanakan itu, saya menggunakan pendekatan pembelajaran saintifik dengan model pembelajaran problem based learning serta menggunakan metode cooperative learning. Baik, luar biasa Ibu ya. Jadi untuk pendekatannya Ibu menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning, juga menggunakan metode cooperative learning ya Bu ya untuk kegiatan supervisi atau observasi yang akan dilakukan. Setelah itu Ibu, yang ingin saya ketahui bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan dalam kegiatan pembelajaran nanti? Media yang saya gunakan yaitu saya menggunakan laptop, infocus, speaker, whiteboard atau papan tulis, kertas karton dan pecahan-pecahan kata.
Baik, luar biasa Bu ya untuk pendekatan, kemudian juga model dan juga metode, bahkan sampai media yang sudah Ibu siapkan untuk kegiatan observasi nanti Bu. Selanjutnya kita berangkat kepada waktu pelaksanaan Ibu. Mungkin bisa diperinci kepada saya hari, jam, dan juga kelasnya di kelas berapa Ibu? Baik, saya merencanakan pembelajaran ini pada kelas 8A hari Kamis dan di jamnya jam pertama sampai jam kedua Ibu. Baik Bu ya, nanti di hari Kamis Ya. pada jam pertama dan kedua di kelas 8A ya Bu ya, saya akan datang untuk melakukan supervisi akademis ya, dan juga untuk melihat serta mencatat jalannya kegiatan pembelajaran yang sudah berlangsung. Kemudian setelah itu kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Kita akan berbincang-bincang sedikit tentang proses berjalannya observasi yang nanti juga akan dinilai oleh pengajar praktik saya, Pak Yaret Bola SPD. Baik Ibu, sebelum kita mengakhiri kegiatan percakapan pra-observasi kita pada siang hari ini Bu, kira-kira apa saja hal yang sudah Ibu dapatkan dari hasil bincang-bincang singkat kita ini? Baik, yang saya dapatkan dari perbincangan kita adalah di mana saya mendapat gambaran secara rinci dan jelas untuk apa yang akan saya lakukan di kelas nanti. Oke, baik Bu. Terima kasih ya Bu ya untuk waktu Ibu, karena Ibu sudah bersedia untuk melakukan perbincangan pra-observasi bersama saya pada siang hari ini. Sampai jumpa kembali pada kegiatan observasi dan juga pasca observasi dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik. Sampai jumpa Ibu, Tuhan berkati. Tuhan berkati juga. Good morning, everybody. Good morning, Ma'am. How are you today? I'm fine. I will take your attendance. Is anyone doesn't come today? Apakah ada teman-teman yang tidak hadir? Semua hari. Okay, good. Before we start our lesson today, one of you can let us in pray. Please. Okay friends, let's pray. Our Father in heaven, now we want to study. Please bless us in. Can you imagine if you are in a class and when teacher start the lesson, what expression the teacher always use? Jadi pertanyaan Ibu adalah, biasanya kalau di dalam kalian belajar dalam kelas, ketika guru baru mulai memberikan pelajaran, mungkin kalian ribut atau sedang sibuk sendiri. Kira-kira guru akan mengucapkan kalimat atau ungkapan apa? Menyuruh diam. Menyuruh dia? Anak-anak bisa tolong diam. Oke, ya. Ada lagi what else? Perhatian ke depan. Okay, the expression that teacher always use in class, for example, like be quiet, attention please, ya kan? Harap tenang, perhatian, listen to me, dengarkan saya. Benar tidak? Nah. Okay, student, from our lesson today, there are many aims or purpose of our lesson. When teachers say, attention please, be quiet, listen to me, it means that someone need your attention. Jadi ketika Bapak Ibu guru di dalam kelas yang mengucapkan bahwa dengarkan saya, mohon perhatian, harap tenang, itu berarti guru ingin mendapatkan perhatian dari kalian, ya. Itu maksudnya. Jadi bukan hanya dalam pelajaran bahasa Inggris, manfaatnya apa? Ketika menggunakan ungkapan tersebut berarti ada makna di dalam tersebut, yaitu guru ingin mendapatkan perhatian
kalian bisa bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua tugas yang akan Ibu berikan. Oke? Bacakan kompetensi dasarnya, yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonal, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan meminta perhatian, mengecek pemahaman, menghargai kinerja, meminta dan mengungkapkan pendapat, serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Lalu, menyusun teks interaksi interpersonal lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan meminta perhatian, mengecek pemahaman, menghargai kinerja, serta meminta dan mengungkapkan pendapat dan menanggapinya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Oke, ini adalah kompetensi dasarnya. What is the goal of our lesson? Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Saya meminta salah satu dari kalian untuk bisa membacakan bagi kita semua. Siapa? Tujuan pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning serta menggunakan metode kooperatif dan media pembelajaran strip story. Peserta didik diharapkan mampu yang pertama mendeteksi ungkapan meminta dan memberi perhatian, yang kedua menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dari ungkapan meminta dan menerima perhatian sesuai konteks penggunaannya. Yang ketiga, memadukan kata dalam percakapan rumpang terkait ungkapan meminta dan memberi perhatian. Yang keempat, menyusun potongan-potongan kata menjadi kalimat yang benar sesuai dengan konteks. Yang kelima, menulis kalimat yang telah disusun dengan benar dan sesuai konteks. Yang keenam, mempresentasikan kalimat yang telah ditempelkan pada kertas karton di depan kelas dengan rasa percaya diri. Oke, thank you. Oke, students. Now, nanti lihat baik-baik pada video ini. Dengar baik-baik. Saya akan menanyakan pertanyaan untuk kalian. Please. Yes, sir. Today, I will tell you that next week we will have an English 5 episode. It is about grammar. Really? Please tell us more about the exam, sir. We should prepare well. All right. Listen to me. There will be 20 multiple choices questions and 5 easy essay questions. I see. I believe that you can do the exam well. Sam, are you ready for this exam? I should be ready. I will study to get the best score. Wow, that's great. Prepare yourself, students. Don't forget to study. Now, I want to ask you. From the video, ungkapan apa yang ada pada video ini? One of you can answer the question. Please raise your hand and then you can answer. Expression of asking and giving attention. Attention. Good. That's right. From this video, you can watch that they are talking about how to express asking and giving attention. Jadi dari video ini kalian bisa melihat mereka sedang melakukan percakapan di mana percakapan itu menggunakan ungkapan meminta dan memberi perhatian. Oke, I want to ask you again. Ibu akan bertanya lagi. Can you mention what are the expression of asking attention? Ungkapan-ungkapan apa saja yang ada dalam video ini? Attention, please listen to me. Oke. Attention please.
saya. What about the expression of giving attention from this video? Yes, sir. Yeah, the first one is yes, sir. What else? Really? Please tell us more. Okay. What else? I see. Okay. So there are three expressions of giving attention. Okay? Good. Give applause for all of you. Now, I want to explain our lesson today. Jadi sekarang kalian akan mendapatkan penjelasan tentang materi kita hari ini. Baik. What about social function of that expression? Apa sih fungsi sosial dari materi kita hari ini? Asking for attention is an expression that is useful for expressing attention. The goal is so that a person in the condition he is facing can pay attention to what is being or will be conveyed. Ya. Jadi maksud dari fungsi sosial dari mempelajari ungkapan ini adalah ketika seseorang meminta perhatian, itu berarti dia punya niat, ya. Dia punya niat dan tujuannya adalah seseorang dan situasi pada saat yang dia hadapi adalah dia ingin mendapatkan perhatian dari sekelilingnya. Misalnya sekarang ibu ingin mengajar kalian, otomatis ibu ingin bahwa kalian memperhatikan ibu saat ibu mengajar, ya. Nah, seperti itu. And then, you can read the expression of asking attention, ya. For example, attention please. Excuse me. Can I get your attention please? May I have your attention please? Sorry to trouble you. Sorry to bother you. Look what I've got here. Look here. Look. Hey. Nah. Jadi di atas itu adalah ungkapan meminta perhatian. And then the expression of giving attention, of response of the expression. Apa sih? Responnya bagaimana? Saat kalian ingin memberikan perhatian kalian, you can respond with say, yes please, alright, sure, what is it? I see. Well, tell me more. Really? What happened next? Ya, jadi ini adalah ungkapan-ungkapan bagaimana kalian ingin merespon kepada seseorang yang meminta perhatian. Misalnya, kalian bisa bilang, oke, silakan, baik. Apalagi, nah, I see itu artinya saya mengerti, seperti itu ya. Nah, ini there is an example. You can read the dialogue. Please read. Have you done it? Sudah baca? Ya. Ini, once again, you can hear from this video. Your attention, please. May I have your attention, please? Sorry to trouble you. Sorry to bother you. Look what I've got here. Look here. Hey. To give a response for someone who is asking for attention, we can use these expressions. Yes, please. All right. Sure. What is it? And to show attention, we can say these. I see. Tell me more. Really? What happened next?
writing, speaking, and listening skills. Okay? Before you will do the task, I will divide you into 4 groups. Yeah? 4 groups. And for each group consists of 4 students. Jadi setiap kelompok yang terdiri dari 4 kelompok ini adalah kalian dibagi menjadi 4 orang dalam setiap kelompok. Okay, I will give you chance or time to make your group. Hidup akan berwarna jika kita terus berlari. Di antara indahnya warna-warni pelangi. Laskar pelangi teruslah melangkah dan bermimpi. Bermimpilah terus hingga Tuhan kan memeluk mimpimu. Okay, student, attention please. The first is reading skill. In reading skill, by multiple choice, ya. Tesnya melalui pilihan ganda, ya. So there are 5 numbers, and you can discuss with member of group to find out the answer. Nah, ada 2 kegiatan lagi atau 2 tugas lagi yang akan kalian kerjakan, yaitu about writing skills. You can read the instruction on your LKPD, ya. Jadi instruksinya sudah ada jelas di LKPD-nya, ya. The first one is arrange the word fragments into correct sentences according to the context. Jadi saya akan memberikan potongan-potongan kata, lalu kalian harus menyusunnya menjadi kalimat yang benar sesuai konteks, ya. Jadi kalau ungkapannya adalah meminta perhatian, berarti disusunlah kata-kata itu menjadi sebuah ungkapan meminta perhatian, ya. And then setelah menyusun potongan kata tersebut, kalian you have to write the sentences that you have been arranged correctly on your LKPD. Jadi setelah menyusun potongan-potongan kata itu, kalau sudah rasa benar, kalian harus menuliskan pada LKPD-nya. Do you understand? Yes. And then paste the word pieces that have been arranged on the cardboard that has been provided, ya. Jadi setelah susun, kan kalian menyusun potongan katanya, ya. Setelah susun, kalau kalimatnya sudah benar, dituliskan pada LKPD-nya. Lalu kalian juga harus melem, ya, atau menempelkan potongan-potongan kata itu pada kertas karton. Oke? Oke. Can you got what I say? Apakah kalian mengerti apa yang saya katakan? Yes. Okay. There are 4 envelopes. Ada 4 amplop, ya. You can see it. Lihat ini. Group 1, group 2,
applause. Eyes on me, please. Okay. Can you help me? Once again. Can you help me? Here. Can you help me? Okay. Listen, I have something to tell you. Once again. Satu kali lagi. Listen, I have something to tell you. Have. I have something to tell you. Something to tell you. Have. Yang ini. Listen, I have something to tell you. No. Have. Listen, I have something to tell you. Okay. Give applause. Number one. Could you look at me, please? Once again. Could you look at me, please? Have. Okay. Listen, No. eyes you, please. Salah. Eyes on me, please. Eyes on me, please. Okay, eyes on me. Number three. Can you get me? Okay. Listen, I have something to tell you. Oke. Jadi pekerjaan kalian benar semua ya. Benar kerjanya rapi. Grup berapa ya? Pekerjaannya rapi. Ya, give applause for group 4. Pekerjaannya rapi sekali. Okay, student. There is the last task you have to do. Ada tugas terakhir yang kalian harus kerjakan, yaitu listening, ya, mendengarkan. Please write your name and do by yourself. Kerjanya setiap orang satu. Jadi dengarkan sendiri, silakan isi sendiri. Ya. Dan audionya, lalu baca kalimatnya juga yang sudah ada di LKPD-nya, lalu bisa melengkapinya. I'm sorry, Mom. I'm afraid you don't get anything today if you don't listen to me. I do apologize, Mom, and I promise I won't. LKPD. Silakan kumpul, serahkan ke ibu sekarang. Silakan. Before closing our lesson today, I want to ask you what we have learned today. Apa yang kita sudah pelajari hari ini? Asking and giving attention. Okay, expression of asking and giving attention. Can you mention what is the expression of asking attention? Dapatkah kalian menyebutkan contoh-contoh dari meminta perhatian? Contohnya, excuse me. Okay, what else? What else? Eyes on me. Can you hear me? Can you hear me? What else? Eyes on me, please. Yeah. Could you look at me, please? Yeah. Yeah. Good. Yeah. What about expression of giving attention? For example? Yes, Yeah. Yes, sir. All or
Okay. Nah, all right. Nah, I see. Ya, itu adalah contoh-contoh dari memberikan perhatian, ya. Okay, students. We have learned today. Now, before closing our lesson today, one of you can let us to pray. Okay, friends, let's pray. Thank you, God, for blessing us. Amen. Okay, thank you very much. We have learned today, and now say goodbye. Ya baik, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Melin Angelin Kila SPDGR, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPTD SMP Negeri 9 Kupang Timur, bersama Ibu Hilda Laulinkiuk SPDGR, salah satu guru bahasa Inggris di UPTD SMP Negeri 9 Kupang Timur yang telah diobservasi. Pada kegiatan siang hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi bersama Ibu Hilda Laulinkiuk. Halo, selamat siang Ibu Hilda. Salam dan selamat siang juga Ibu Angel. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Baik, Ibu sehat? sehat. Baik, puji Tuhan. Kalau begitu berarti Ibu siap untuk mengikuti kegiatan pasca observasi yang akan kita lakukan bersama pada siang hari ini. Baik Ibu, pada kegiatan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada Ibu mengenai jalannya kegiatan observasi atau kegiatan supervisi yang sudah kita laksanakan bersama pada hari Kamis kemarin. Pertanyaan pertama yang ingin saya berikan kepada Ibu adalah bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah kita lakukan bersama. Baik Ibu, yang saya rasakan adalah saya merasa senang dan bersemangat juga Ibu, karena apa yang ingin saya capai bisa tercapai karena kerjasama bersama siswa. Luar biasa, baik Ibu ya. Berarti semua berjalan sesuai dengan harapan. Baik Ibu, mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit kepada saya tentang area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di kelas. Baik, di mana area pengembangan yang saya lakukan ini kan ada dua ya kan Ibu, ada pengetahuan dan keterampilan. Di mana pengetahuan itu ya tugas atau yang dilakukan oleh siswa, yaitu siswa menjawab pertanyaan melalui pilihan ganda. Itu saya sudah berikan dalam bentuk LKPD dan mereka tinggal melihat pertanyaan itu, mereka menjawab, tetapi soalnya dalam bentuk pilihan ganda. Itu untuk yang pengetahuan. Lalu selain pengetahuan itu termasuk dalam keterampilan menulis. Kalau untuk bahasa seperti itu ya Ibu. Lalu kemudian selain melihat pertanyaan yang ada di dalam LKPD, mereka juga menyusun kata-kata yang saya sudah sediakan, lalu dituliskan kembali ke dalam LKPD tersebut. Kata-kata yang diacak Ibu dalam bentuk kalimat yang benar, seperti itu. Itu untuk pengetahuannya. Sedangkan kalau untuk yang keterampilan ada dua, yaitu untuk mendengarkan dan berbicara. Di mana mendengarkan itu saya memutar video, lalu mereka mendengarkan kata-kata apa yang hilang dalam percakapan tersebut. Nah, kata-kata itu kan saya sudah siapkan juga di dalam LKPD, mereka tinggal mengisinya saja. Lalu untuk speaking atau berbicara, setelah mereka sudah menyusun kalimat yang diacak dengan potongan-potongan kata itu, mereka menyusun lalu menulis kembali. Setelah itu mereka akan mempresentasikan di depan kelas. Jadi kebetulan karena dalam satu kelompok itu terdiri dari 4 orang,
lalu kalimatnya juga 4 orang, lalu kalimatnya ada 4 kalimat, maka setiap siswa akan membacakan setiap kalimat seperti itu. Wah, luar biasa Ibu ya, untuk penjabarannya Ibu sudah melaksanakannya dengan baik. Ibu, dari area pengembangan itu ada 2 yang tadi sudah Ibu jabarkan tentang pengetahuan dan keterampilan pada siswa. Kira-kira Bu, dalam proses pengembangan apa yang sudah Ibu sampaikan itu apakah berhasil dilaksanakan di dalam kelas atau bagaimana Ibu? Ya, kalau untuk yang ingin dicapai sudah tercapai Ibu, tetapi ada sedikit kendala yang saya hadapi. Iya, baik, berarti ada sedikit kendala yang Ibu alami ya Bu ya, dan itu menurut saya hal yang normal ya Bu. Kira-kira bisa Ibu jabarkan kepada saya kendala apa yang Ibu alami? Kendala yang saya hadapi yaitu penguasaan kosakata, sehingga mungkin mereka dalam menyusun atau menjawab mereka kurang karena kosakata kan mungkin ada siswa yang tidak membawa kamus, jadi kurangnya di situ Ibu. Baik Ibu, jadi untuk kendalanya adalah karena pada penguasaan kosakata ya pada siswa. Kira-kira Ibu apa yang dapat Ibu lakukan untuk memecahkan persoalan ini? Tindakan yang bisa Ibu tempuh untuk bisa memecahkan masalah siswa yang masih kekurangan kosakata ini. Baik, tindakan yang saya akan lakukan yaitu saya memberikan tugas kepada siswa untuk menghafal 5 kosakata di setiap jam pelajaran saya. Seperti itu. Luar biasa Ibu, betul sekali ya. Jadi itu termasuk dalam rencana tindakan yang akan Ibu gunakan untuk membantu siswa keluar dari persoalan kekurangan kosakata dalam bahasa Inggris ya Bu ya. Baik Ibu, kira-kira kapan waktu pelaksanaannya? Waktu pelaksanaannya itu di pertemuan berikut, karena saya rasa ini kan mudah saja Ibu, tidak perlu memerlukan waktu yang lama, jadi saya akan melaksanakan di pertemuan berikut. Baik Ibu, berarti secepatnya akan harus dilaksanakan Bu ya, karena tidak terlalu membutuhkan waktu untuk mempersiapkannya ya. Karena baik Ibu, kalau begitu luar biasa, minggu depan Ibu sudah bisa melaksanakan itu di kelas, dan semoga apa yang Ibu rencanakan bisa berhasil dan Ibu selalu sukses dimanapun Ibu berada ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Ya baik, terima kasih Ibu untuk waktunya. Ibu sudah menyediakan waktu untuk berbincang-bincang bersama saya. Sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati juga Ibu. Salam dan bahagia. Menyimak apa yang disampaikan atau dilakukan oleh Ibu Melin dalam proses coaching dalam supervisi akademik. Saya melihat semua tahapan yang ada dalam coaching dalam supervisi akademik telah dilakukan dengan baik. Mulai tahapan pra-observasi, tahapan observasi sampai kepada tahapan pasca observasinya, saya melihat semuanya berjalan dengan baik. Bahkan percakapan-percakapan yang ada di antara Ibu Melin sebagai seorang coach dan rekan sejawat sebagai seorang coach juga saya melihat sangat bagus, sangat baik. Suasana yang diciptakan pun sangat baik dan menyenangkan. Namun satu catatan kecil yang mungkin ingin saya sampaikan, karena saya melihat dalam percakapan itu Ibu sebagai seorang coach masih kurang dalam menggali potensi-potensi yang ada dalam diri peserta atau coachnya ataupun rekan sejawat tadi. Dan apa yang dilakukan oleh Ibu Melin tadi itu saya berpikir memang suatu kemajuan yang sangat baik terkait dengan apa yang telah dibicarakan tadi. Cobalah ke depan berusaha untuk lebih menggali lagi apa yang ada pada peserta
ataupun rekan sejawat yang kita coachi tadi itu lebih digali lagi, sehingga kita sebagai seorang coach kita lebih tahu, lebih paham kondisi ataupun keadaan dari teman sejawat kita ketika kita melakukan coaching bersama teman sejawat tadi. Saya berharap apa yang telah dilakukan itu terus ditingkatkan, sehingga ke depan ketika ibu melakukan coaching baik di tempat tugas ataupun dalam peran ibu sebagai seorang pendidik ataupun sebagai seorang guru penggerak nantinya, itu bisa diterapkan dengan baik. Secara keseluruhan semua tahapan dan prosesnya sudah sangat baik, tinggal ibu lebih meningkatkan diri untuk lebih menggali lagi kondisi atau kompetensi ataupun keadaan daripada si coach ini. Mungkin hanya itu saja yang menjadi catatannya. Terus tingkatkan diri, terus meningkatkan kompetensi diri, terus berlatih sehingga menjadi lebih baik. Terima kasih. Baik, kegiatan supervisi akademik sudah berjalan dengan baik, dimulai dari kegiatan observasi, kegiatan observasi dan juga kegiatan pasca observasi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yaret Bola SPD sebagai pengajar praktik yang telah memberikan umpan balik terhadap kegiatan supervisi akademik, dan juga kepada Ibu Hilda Laurin Kiuk SPDGR yang telah meluangkan waktu untuk bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan supervisi akademik dengan panduan coaching dan juga alur tirta. Sekian dan terima kasih.